Kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Sayyidina Bilal al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur, ia muazin tetap Masjid Nabawi. Semula ia seorang budak milik seorang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf, kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkannya banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas, di bawah terik matahari sambil meletakkan batu besar di dadanya, sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak bisa bergerak. Lalu dia berkata kepadanya, "Apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu hanya berkata, "Ahad, Ahad." Malam hari, ia dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh luka. Esok harinya, dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap, ia akan meninggalkan Islam atau menggelepar mati. Orang yang menyiksa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sampai keletihan, sehingga perlu bergantian. Kadangkala Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan terkadang orang lain. Setiap orang berusaha menyiksanya sekuat tenaga. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat penderitaan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dia membeli Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dan memerdekakannya. Sahabat iman yang mengharap ridho Allah, faidah dari kisah ini adalah orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari lisan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu selalu terucap, "Ahad, Ahad." Hal itu karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cinta dunia yang palsu pun, kita melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang dicintainya. Kadangkala, tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu, bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu didera dengan segala siksaan. Ia diserahkan kepada anak-anak Makkah untuk diarak di lorong-lorong. Akan tetapi, dari bibirnya selalu terucap, "Ahad, Ahad." Dengan pengorbanannya itu, dia mendapat kehormatan sebagai muazin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi, karena melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada di tempat, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah Thayyibah. Oleh karena itu, ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di Syam. Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika, ia bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?" Begitu bangun, ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma memintanya untuk mengumandangkan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya itu. Dia pun memulai azan. Tatkala suara azan seperti pada masa hidup baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di telinga penduduk Madinah, Madinah pun gempar. Para wanita pun menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah, dia wafat di Damaskus, dari kitab Usudul Gabah. Alhamdulillah sahabat iman, telah kita dengar kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Mulailah perdengarkan kisah-kisah Rasulullah, sahabat dan orang-orang soleh kepada keluarga anak istri kita, agar tumbuh rasa semangat jazbah mereka dalam beramal. Semoga Allah memberikan kita kepahaman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.